Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Incan Pandu Pratama, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sidar. Jadi video kali ini adalah video tugas UTS dari mata kuliah berbicara yang diampu oleh Bu Teresia Pinaka. Dan untuk materi yang disuruh beliau ialah makanan tradisional khas daerah masing-masing. Dan makanan tradisional yang akan saya angkat adalah makanan tradisional yang memiliki bahan baku yang sangat umum dijumpai bagi masyarakat Indonesia. Ya benar, bahan makanan itu adalah tempe. Jadi tempe adalah bahan makanan yang sudah sangat dikenal dari bahan kedelai ya, fermentasi kedelai. Dan tempe ini dikenal dari kalangan atas, kalangan menengah, kalangan bawah, dari tua, muda, hingga anak-anak juga suka tempe. Dan tempe ini memiliki banyak variasi olahan makanannya, mulai dari oseng-oseng, kuah-kuah, dan juga goreng-gorengan. Dan makanan yang saya angkat pada materi kali ini adalah makanan yang berasal dari goreng-gorengan. Benar, makanan tersebut adalah tempe kemul, makanan khas dari daerah Wonosobo, tempat tinggal saya. Jadi tempe kemul ini memiliki bentuk yang khas ya teman-teman. Seperti namanya, tempe kemul, kemul yang dalam bahasa Jawa memiliki arti selimut. Jadi tempe ini diselimuti oleh tepung ya teman-teman. Jadi tempenya itu sebenarnya tidak terlalu besar, cuman tempe ini akan menjadi lebih besar apabila sudah diselimuti dengan tepungnya. Nah, jadi ini alasan kenapa tempe ini disebut dengan sebagai tempe kemul. Dan ini adalah salah satu makanan khas dari sekian banyak makanan yang terdapat di daerah Wonosobo. Kemudian kenapa saya mengangkat tempe kemul ini? Saya ingin menjawab beberapa masalah yang saya temui. Yang pertama adalah apa saja komponen utama dan teknik memasak yang membedakan tempe kemul dengan tempe goreng lainnya. Kedua, bagaimana peran tempe kemul dalam kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat Wonosobo. Yang ketiga, upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan dan mengembangkan tempe kemul. Tentu saja masalah ini akan terjawab nantinya, jadi tujuannya akan saya tampilkan di sini, tapi akan saya skip saja. Kita langsung ke pembahasan. Jadi metodologi yang saya pakai di sini ada dua, yaitu kualitatif dan juga wawancara. Di kualitatif saya menggunakan studi pustaka dan juga saya melakukan observasi. Yang kedua adalah wawancara. Dan ini ada foto ibu saya melakukan wawancara kepada beliau untuk mencari beberapa informasi yang saya perlukan. Jadi kita lanjut saja ke materinya. Materinya pertama adalah hasil dari yang saya temui setelah saya melakukan riset adalah resep otentik dari tempe kemul ini ternyata belum divalid ya. Jadi saya akan menampilkan resep otentik dari tempe kemul. Pertama, dari bahan bakunya. Bahan bakunya adalah tempe godong khas Wonosobo. Jadi bahan baku sesungguhnya dari tempe kemul ini adalah tempe godong khas Wonosobo. Namun untuk saat ini itu banyak pengusaha goreng-gorengan dan juga mungkin ibu-ibu rumah tangga yang sudah jarang menggunakan tempe godong ini karena memang sulit ditemui dan juga kurang efisien ya untuk berjualan, karena tempe godong ini memiliki ukuran yang kecil dan juga ini akan memakan banyak waktu bagi pengusaha untuk berulang kali memotong tempenya. Kemudian yang kedua ada dari bumbunya. Dari bumbunya ini menentukan sekali ya. Ini tempe kemul ini bentuk seperti apa bentuknya. Seperti yang terdapat di gambar, tempe kemul ini berwarna kuning dan juga terdapat beberapa bagian yang berwarna hijau. Jadi kenapa tepung ini bisa berwarna kuning? Karena tepung dari tempe kemul ini tercampur oleh kunyit. Jadi bahan khasnya itu adalah kunyit, kencur, dan juga daun kucai. Nah, kunyit ini memberikan efek berwarna kuning dan kencur ini memberikan wangi yang khas, dan juga daun kucai akan memberikan rasa yang khas ya teman-teman. Kemudian lanjut ke teknik menggoreng. Teknik menggorengnya itu tempe kemul cukup berbeda dari tempe-tempe yang lain karena ini akan menentukan bagaimana kemulnya ini jadi atau tidak. Jadi tempe kemul ini digoreng dengan cara ditempel di samping atau di pinggir wajan. Jadi
minyaknya itu banyak, seperti pada umumnya minyaknya banyak. Terus tempenya itu akan ditempel di bagian pinggir-pinggir wajannya itu. Jadi pertama itu tempenya terlebih dahulu. Setelah tempenya ditempel, kalian mengambil adonan menggunakan sendok ataupun sendok, nanti kalian akan membentuk seperti selimut di samping tempenya itu melingkari tempenya. Jadi dibentuk seperti itu. Setelah itu kalian tunggu sampai kering. Setelah lumayan kering, kalian serok menggunakan spatula dan dimasukkan ke minyak yang panas di tengah. Nah, setelah itu digorenglah seperti tempe pada umumnya. Kemudian ya jadi seperti itu. Jadi sebenarnya cukup simpel, cuman ini caranya agak tricky ya teman-teman, cukup ya membutuhkan skill khusus. Jadi tempe kemul ini juga bukan makanan yang main-main teman-teman. Tempe kemul ini ternyata pada tahun 2002 telah dinobatkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi tempe kemul ini sudahlah bisa bersaing dengan makanan khas dari Padang, yaitu daging rendang yang sudah sangat mendunia teman-teman. Saya juga berharap nanti tempe kemul bisa mendunia. Dan juga tempe kemul ini menjadi salah satu komoditas utama bagi pelaku UMKM di Wonosobo. Jadi ini memang sangat populer di Wonosobo, itu banyak bisa kalian temui, mulai dari rumah makan yang besar, rumah makan yang sedang, dan juga di pinggir-pinggir jalan, di mas-mas penjual gorengan itu ada. Kemudian lanjut ke perbandingan. Mungkin teman-teman masih meragukan, apakah memang benar tempe kemul ini berbeda dengan tempe goreng dari daerah lain? Jadi saya akan mengambil contoh perbandingan dengan tempe goreng mendoan dari khas Banyumas. Jadi seperti ini perbandingannya. Pertama dari segi tekstur. Tentu saja dari segi tekstur ini sudah berbeda. Apalagi tempe mendoan ini seperti namanya mendo, artinya setengah matang, itu menandakan bahwa tempe mendoan ini memiliki tekstur yang tidak terlalu renyah. Berbeda dengan tempe kemul yang mengharuskan tempe kemul ini renyah supaya kemulnya ini tidak rontok ya teman-teman. Nah itu kemudian dari segi warna itu jelas berbeda, karena penggunaan kunyit pada tempe kemul itu akan menambahkan warna kuning bagi tempe kemul dibandingkan tempe-tempe yang lain. Yang ketiga adalah bentuk. Sudah tentu ini menjadi yang sangat-sangat gong ya, sangat-sangat berbeda dari tempe-tempe kemul yang lain, dari tempe-tempe goreng yang lain, bahwa tempe kemul ini berbentuk sangat besar. Itu bukan karena tempenya, tapi karena kemulnya itu yang khas, yang berbeda. Dan kemudian ada sedikit tantangan bagi tempe kemul ini. Memang tempe kemul ini sudah memiliki pondasi yang kuat sebagai makanan warisan budaya tak benda untuk Indonesia, dan ini memang berpotensi besar untuk dikenalkan ke wisatawan. Tetapi ada satu masalah, yaitu adalah autentifikasi dari resepnya. Dan ini cukup menjadi problematik, karena apabila teman-teman mencari resep dari tempe kemul ini ke sembarang orang, itu resepnya bisa berbeda-beda dari satu orang dengan orang yang lain. Maka dari itu tantangan terbesar dari tempe kemul ini sebenarnya adalah autentifikasi resepnya sendiri. Jadi sekian materinya, dan kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari materi hari ini adalah tempe kemul adalah makanan khas dari Wonosobo yang merupakan salah satu komoditas utama dari UMKM yang berkembang di Wonosobo. Kemudian tempe kemul ini adalah warisan budaya tak benda yang menegaskan poin kultural dari daerah Wonosobo. Dan juga saya memiliki beberapa saran bagi tempe kemul. Yang pertama adalah tempe kemul ini seharusnya diautentifikasi resepnya terlebih dahulu sebelum digongkan ke masyarakat luas. Kemudian ada pemasaran yang terpadu, dan juga ada inovasi dan juga edukasi. Sekian materi dari saya. Mungkin teman-teman akan saya ajak diskusi ya, dan teman-teman bisa menaruh di kolom komentar apakah ada makanan khas daerah lain yang layak untuk menjadi warisan budaya tak benda dari Indonesia. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.